negeri aja diajak, masa nggak nafkain kamu sama adik kamu? Hah? Sekali doang. Cuma buat pamer. Seluruh hidupku cuma sekali doang. PCR aja diributin. Dan PCR itu karena aku mau balik ke Jakarta ya guys. Oh? Papa saya sama istri barunya agak singgung dikit. Tuh kan akhirnya kebongkar sendiri tuh kan. Pas papaku yang lagi selingkuh sama bu pelakor. Hah? Aduh, kepala lagi panggil pelakor kan. Ini Up yang setebal apapun itu, kayak gini aja tuh udah tuh semua pakai Glavicia aja. wow. Aku mau tambah lipstiknya aku pakai nomor 4. Ini gimana nih konsepnya guys? Tuh, jangan pakai make up, pakai minyak sayur. Kok aku lihatnya malah kata arah Hinyai kayak teteh-teteh bubaran pabrik. Oh iya, keringet kan gue bilang tadi. Gampang kok kalau mau seperti wajah ini, si dokter campurin aja skincare kamu dengan minyak kelapa dijamin glowing seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian panjang umur. Oke, kita mau mengupdate nih guys ya. Masih berhubungan dengan antara ketua geng ya dan para pasukan. Per hari ini ya, tanggal 13 kalau tidak salah, itu Doktif sudah meluncur ke Indonesia untuk akan hadir di sebuah persidangan bersama Nikita Mirzani. Wah, seru banget ya. Dan gue yakin banget hal ini akan menjadi perhatian publik ya, terutama para wartawan. Ya, ini pasti bakal rame banget di acara persidangan tersebut. Kenapa? Karena ya ada Nikita Mirzani. Nah, ini rame pasti ini ya, rame pasti. Dan apakah nanti para rombongan atau para geng nanti akan hadir di sana? Akan kita lihat saja nanti ya. Nah, ngomongin soal kepala geng ini, gue nggak tahu nih guys ya. Gue dengar katanya nih ada pengakuan dari seorang ibu kepala geng. Coba kita play dulu ya, gas. Ini pengakuan anak kandung dari suaminya. Oh, bertobatlah nenek. Aduh, maaf, gue membaca caption di sini ya. Berarti ini anak kandung dari suaminya beliau ya. Kita coba play. Negeri aja diajak, masa nggak nafkain kamu sama adik kamu? Hah? Sekali doang. Cuma buat pamer. Seluruh hidupku cuma sekali doang. Dan sebelum itu nggak pernah bayar sekolah, nggak pernah teks aku, nggak pernah kirim uang untuk makan, nggak pernah. Yang ada bisnis kita. Ya, yang bisa beliin barang branded untuk show off di sosmed, beliin life insurance, asuransi nggak mau dibeliin. Dia nggak mau beliin aku asuransi. PCR aja diributin. Dan PCR itu karena aku mau balik ke Jakarta ya guys. Oh? Papa saya sama istri barunya agak singgung dikit. Kita juga I'm not okay with her because she's the one that twisted everything. She's the brains. She's the snake. Gua ngerti dia bahasa Inggris nih di bagiannya nih. Ini masih ada setengah lagi. Tapi yang menariknya adalah nanti kita selesaikan ya videonya guys. Katanya bahwa anak dari beliau ini cuma sekali dikasih nafkah. Gimana, nggak ngerti gue. Iya kayak gitu gak sih? Tuh kan akhirnya kebongkar sendiri tuh kan. Ini gue nggak tahu nih video kapan, tapi yang jelas ini Milmom ini salah satu akun TikTok maksudnya, mengupload video ini baru 1 hari yang lalu setelah rame kabar yang kemarin itu dia sempat ngebahasin masalah Nikmir terus gitu ya. Terus banyak banget tuh dibantai lewat parodi, ada Val, ada beberapa TikToker juga gitu ya. Nah akhirnya tiba-tiba muncul video ini. Ini salah satu klarifikasi mengenai anak kandung dari suaminya gitu. Dia mengakui bahwa semenjak maaf ya katanya gitu. Ya ini berdasarkan video tidak pernah membiayai sekolah. Hanya sekali atau gimana gitu. Gue gak ngerti deh. Ya mungkin kalian bisa paham ya ketika nonton dari awal gitu ya. Karena menurut gue ini rada berisik juga. Kemudian ada campuran bahasa Inggris juga gitu. Terus katanya support Nikita Mirzani nih. Gimana nih? Oke, kita coba gas lagi guys ya. Her because she's the one that twisted everything. She's the brains. She's the snake.
Papaku selalu bilang kalau dia posting chatnya itu warna BlackBerry-nya warna hitam. Mamaku itu punya BlackBerry ini foto dulu. sorry. Yang punya BlackBerry hitam itu papaku, jadi dia bikin chatnya sendiri. Dan pas papaku yang lagi selingkuh sama bu pelakor, gue inget ya, I was a kid, tapi gue masih inget papaku nggak pernah di rumah. Aku di rumah sama tante. Aduh, kepala lagi nih panggil pelakor kan. Ini dipanggil pelakor, aduh guys. Kalau nggak sama my mom all the time. Punya tanteku di kamar, dan aku buka itu ada Facebook, dan pas itu papa sama mama belum cerai, belum split up, dan aku lihat fotonya papaku sama bu. Sampai ada artikel di sini akibat maaf ya, gue cuma ngebaca di sini, akibat perselingkuhan Fitri Salhuteru sempat mentelantarkan anaknya sendiri. Wow. Bu pelakor. Gue inget ya, I was a kid, tapi gue masih inget papaku nggak pernah di rumah. Aku di rumah sama tanteku, kalau nggak sama my mom all the time. Punya tanteku di kamar, dan aku buka itu ada Facebook, dan pas itu papa sama mama belum cerai, belum split up, dan aku lihat fotonya papaku sama bu pelakor. Jadi, I know my shit. I'm not a stupid kid. Thank you. Negeri aja diajak, masa nggak nafkain. Aduh, jadi gimana menurut kalian ini ketika ketika kemarin rame dia membahas Nikita Mirzani sampai dengan masalah anaknya segala macam gitu, yang terus juga dari akun fanbase, bukan akun fanbase ya, akun Nikita Mirzani Real sendiri juga mengklarifikasi bahwa kejadian yang dia ceritakan di video tersebut melalui akun media sosialnya, Ibu FS ini kan cerita tuh begini-begini gitu ya. Itu diklarifikasi sama akun Nikita Mirzani sendiri. Ya, karena di situ sebagai adminnya gitu, beliau mempunyai banyak saksi dan diceritakan gitu ya, bahwa kejadiannya nggak seperti itu. Nah, kalian kalau mau lihat videonya, silahkan kalian nonton video gue yang sebelumnya, ada di situ. Cuma yang menariknya di sini ketika itu sudah gue up juga, ini tiba-tiba muncul lagi nih guys nih. Ini pengakuan dari anak kandung dari suaminya bahwa tidak dinafkahi, hanya dinafkahi cuman sekali doang kali ya gitu. Datang ke luar negeri hanya beli barang-barang branded yang tujuannya dalam tanda kutip ya, kalau kalian simak di video ini. Kemudian juga panggilannya juga udah lumayan tajam gitu ya, bahasanya maaf ya dipanggil ya ini maksudnya gue menyimak dari video ini gitu guys gitu ya. Aduh repot banget nih. Di sini ada suara.com. Bella Selasokia Denis Karista ternyata pernah dapat kado duit segepok dari sang selebgram. Ini dari artikel suara.com ya. Dia kan kalau nggak salah itu pernah melaporkan Doktif juga. Postingan dia itu ada komenannya Doktif ya. Dianggapnya bahwa komenan itu ya akanlah menyakiti hatinya gitu ya. Artinya komentarnya si Doktif ini dijadikan bahan bukti untuk laporannya beliau. Nah, tapi di sini ada artikel muncul yang ketika diupload sama suara.com. Bella Selasokia Denis Karista ternyata pernah dapat kado duit segepok dari sang selebgram. Apakah benar itu? Cuman pada intinya kalau tidak salah beliau ini lagi menghadapi masalah baru setelah melaporkan Doktif kemarin, dimana katanya yang gue dengar dia ditipu oleh salah satu mantan karyawan kepercayaannya, bawa kabur uang lah segala macam kalau nggak salah, dan itu sudah dilaporkan oleh pihak berwajib. Tetapi sayangnya atau apesnya dia ketika sudah dilaporkan, si karyawan yang dilaporkan sama beliau itu langsung dibantu sama pengacara kalau nggak salah yang namanya Pak Rasman. Salah tuh. Nah itu rame ini. Akhirnya setelah dia kemarin melaporkan Doktif, tiba-tiba dia mendapatkan masalah baru. Apakah ini yang disebut dengan dalam tanda kutip sudah mulai dapat turun ajab gitu ya. Hukum di Indonesia itu menganut praduga tak bersalah. Emma Waroka turut komentari postingan DRG. Oke, gue sempat nyari sih, cuman nggak ketemu ya. Cuma kita denger aja deh. Hukum di Indonesia itu menganut praduga tak bersalah. Okay. Praduga tak bersalah. Ditahan itu hanya untuk mengumpulkan bukti-buktinya untuk kepolisian melakukan tugas mengumpulkan bukti-bukti sebelum masuk pengadilan. Dan kenapa ditambah lagi? Karena buktinya
ditambah lagi masa tahanannya Nikita Mirzani karena buktinya belum lengkap. Oh iya. Jadi lu dokter lu siap-siap lu ya. Dokter abu-abu yang nyuruh orang minum suplemen harga 1,2 juta taruh di bawah lidah. Emang mahal ya harganya ya? Kemarin sempat dibahas dokter itu ya? Gayanya nyuruh orang naruh di bawah lidah. Udah kayak pemakai aja lu. Enggak, memang mahal gitu suplemen yang sempat dibahas atau direview sama dokter itu. Yang ada banyak kandungan gulanya manis itu maksudnya ya. Gua ngerti ya komposisinya. Cuman ya semahal itu kah? Ya. Itu jadi pertanyaan gue, kalau harganya segitu modalnya berapa ya? 1.200.000. Ya kalian tuh nggak usah make up yang setebal apapun itu. Kayak gini aja tuh udah tuh semua pakai Glavicia aja. Wow. Aku mau tambah lipstiknya aku pakai nomor 4. Ini gimana nih konsepnya guys? Ini jangan pakai make up, pakai minyak sayur. Kok aku lihatnya malah kata arah Hinyai kayak teteh-teteh bubaran pabrik. Oh iya, keringet kan gue bilang tadi. Licin banget nggak natural, licin. Ah itu licin. Oh. Kok kayak tinggal ceplok. Gak usah banyak-banyak minyak dok. Di mukanya kayak mau nyambal terong aja. Gampang kok kalau mau seperti wajah ini. Si dokter campurin aja skincare kamu dengan minyak kelapa, dijamin glowing seperti ini. Gue gak mau tahan gak ketawa, tapi tetap aja ketawa. Suruh mereka bersumpah di Al-Quran. Mereka agamanya apa Islam. Apalagi itu ibu lagi hamil ya. Suruh bersumpah anaknya cacat kali keluarnya. Suruh dia bersumpah kalau dia berani. Gue kan sibuk banget nih petantang petenteng keluar negeri sini keluar negeri sono. Gue nggak tahu apa yang terjadi di negara kita Indonesia. Ternyata begitu gue balik ke Indonesia banyak banget FYP gue seliweran ini. Gue nggak tahu sih, gue nggak gitu ngikutin ini kasusnya kapan. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue. Jadi gue nggak gitu ngikutin sebenarnya kasusnya apa sebelumnya sampai akhirnya si papi online ini berkata demikian gitu ya. Tapi gue bodo amat, intinya ini kan si papi online ini lanang ya, berarti kan dia orang yang strong, kuat gitu ya. Lu ngapain? Maksud gue bawa-bawa anak bayi yang bahkan belum lahir masih di dalam kandungan, udah lu sangkut pautkan ke dalam masalah duniawi dan lu bawa-bawa sampai cacat apa segala macam. Kenapa? Lu bukannya strong. Kenapa melawan membawa-bawa orang lain gitu ya yang masih janin, masih dalam kandungan tapi udah lu bawa-bawa sama urusan duniawi, terus lu sumpah-sumpahin kayak gitu. Dan walaupun gue juga tahu ya, sumpah orang tuh kalau misalnya orang udah kagak bener, sumpahnya itu kagak bakal berhasil. Cuman gue gedak aja gitu sebagai emak-emak. Apa sih? Lu kalau misalnya ada masalah, ibaratnya ya lu ada masalah sama gue, ya udah lu urusan aja sama gue. Ngapain lu bawa anak gue? Berarti kayak gitu. Ya gue juga ngerti sih, lu nggak mungkin bisa merasakan gimana rasanya seorang ibu atau misalnya orang tua gitu ya. Kan lu kagak bisa jadi orang tua. Ya kan lu kan kagak bisa ngelahirin, mau keluar dari mana? Bingung gue. Ya udah sih, intinya kan laki ya gentle dong, gentle ya. Kalau misalnya mau ngelawan apa, ngomong aja lawan sama lawannya, lu kata-katain aja lawan lu, serah lu dah ya, serah lu gitu. Tapi lu ngapain bawa-bawa orang yang kagak ada sangkut pautnya gitu? Bahkan belum lahir, pas dalam kandungan, ngapain lu bawa-bawa? Bener juga sih. Terus akhirnya apa? Berbalikan ke omongan lu kan. Akhirnya lahirnya tuh anak cakep banget ya, sehat walafiat, syukur lu. Ya makanya biar gimana Maya, di mana-mana tuh ya bayi itu suci, makanya banyak dilindungi sama malaikat. Kalau lu dilindungi sama jin dasi. Jadi gue pastinya sebagai seorang mama ya gue ngedukung lah kalau misalnya ada emak yang ngebela anaknya yang dibully sama orang lain. Syukur lu. Biar tahu cara gimana ngejaga cocot lu, paham? Ini lebih pedas dari Val ini. Ya. Oke. Jujur ya, gue secara pribadi juga sama nih teman-teman. Gue tuh sebetulnya nggak tahu banget ya awal kasusnya dia dengan istri dari Mas Gilang apa ya, Juragan 99 itu. Kan dia sidangnya ngelawan dia tuh, setahu gue gitu ya. Ternyata
muncullah video ini gitu ya. Oh mungkin ini yang dilaporkan oleh Mbak Sandi, mungkin ya. Ini ada hubungannya dengan salah satu brand produk yang pada saat ini yang dimiliki oleh dari Juragan 99 yaitu MS Glow. Kalau gue perhatiin arahnya dari para owner skincare si gerombolan geng itu guys ya. Itu gue perhatiin itu arahnya lagi nyerang ke dia. Bahkan menuduhkan bahwa semua yang saat ini kisruh parah ya, terjadi overclaim segala macam gitu ya. Jadi mereka tuh mengglobalkan ya seluruh kisruh ini itu disebabkan oleh salah satu brand besar yaitu MS Glow. Karena memang MS Glow kan memang nggak maksudnya tengah-tengah aja. Termasuk kemarin sempat ditoel juga Mbak Bella Sophie juga ya, sempat ditoel-toel juga gitu, tapi langsung dibabat abis tuh sama Mbak Bella gitu ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Dan mohon maaf kalau ada kata salah ya pada saat saya menyampaikan atau membuat konten ini. Thank you so much. Silahkan kalian follow semua akun TikTok yang gua reaction. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.